Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada pertemuan mata kuliah dasar budidaya tanaman ini, saya akan menyampaikan materi tanah dalam budidaya tanaman. Kita mulai dari mengapa kedudukan tanah begitu penting dalam menopang kehidupan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa no soil no food. Ya, karena semua kehidupan, sumber kehidupan itu berasal dari tanah. Ketika kita semua sumber makanan itu bersumber dari tanah. Seluruh makhluk hidup ternyata tersusun atas anasir-anasir yang sebagian besar berasal dari tanah. Nah, anasir-anasir ini kemudian diserap oleh makhluk hidup melalui rantai makanan dengan tanaman berada di garda terdepan. Nah, tanaman melalui akarnya menyerap anasir-anasir tanah dan disebut unsur hara dan kemudian memanfaatkannya untuk menyimpan energi yang berasal dari matahari dalam bentuk glukosa, gula, protein, dan lemak. Kemudian dimanfaatkan oleh hewan dan manusia melalui rantai makanan. Nah, akibatnya hewan dan manusia sangat bergantung pada tanaman, sedangkan tanaman sangat tergantung pada tanah. Nah, alhasil kesimpulannya sangat sederhana itu tadi, yaitu no soil, no food. Nah, sebagai contoh gambarannya, apakah ada tanaman, kalau teman-teman bisa menyebutkan, apakah ada tanaman yang dihasilkan atau diproduksi tanpa tanah? Tentu tidak ada. Tanaman hidroponik pun yang sekiranya tanaman hidroponik pun yang dia memakai air untuk media tumbuhnya, dia itu tetap membutuhkan tanah. Tanah di mana? Karena selain air itu adalah membutuhkan larutan unsur hara. Nah, unsur haranya ini diperoleh dari mineral-mineral yang bersumber dari tanah. Kemudian kita lanjut ke bahan penyusun mineral. Bahan penyusun ini komposisi tanah. Secara umum tanah memiliki jenis komponen yang sama. Nah, contohnya bila kita mengambil sebidang tanah, kita dapat melihat bahwa bangunan tanah itu sebenarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu padatan, cairan, gas, dan mikroorganisme. Dalam keadaan ideal, padatan tanah mencakup sekitar 50% dari volume tanah, sedangkan cairan dan gas masing-masing mencakup 25%. Seperti gambar yang bisa dilihat bahwa ada mineral partikel, organik, bahan organik, kemudian udara dan air. Nah, kita mulai dari padatan mineral. Padatan mineral ini di dalam tanah dapat berupa partikel berukuran kecil atau kurang dari 2 mm. Jadi kalau kita mengambil sebongkah tanah, kemudian kita bukan sebongkah tapi sejumpit tanah, kemudian kita dengan jari kita rasakan, kemudian lama-kelamaan kita bisa menemukan partikel-partikel tanah. Nah, ketika partikel tanah itu ukurannya berada di bawah 2 mm, itu disebut dengan partikel tanah. Tapi kalau lebih dari itu kemungkinan adalah kerikil ataupun batu. Nah, ukuran dari partikel tanah ini secara umum dibagi menjadi 3, yaitu liat, debu, dan pasir. Liat itu merupakan partikel tanah yang paling halus dengan ukuran diameter kurang dari 2 mm. Nah, kemudian pasir itu adalah ukuran yang tanah yang paling kasar dengan ukuran antara 0,05 sampai 2 mm. Sedangkan debu adalah partikel tanah medium dengan ukuran diameter di antara pasir dan liat. Nah, ini kemudian kita masuk ke padatan organik. Nah, yang dimaksud dengan padatan organik itu adalah apa? Padatan organik itu adalah
bahan organik yang berasal dari sisa-sisa atau dekomposisi yang sudah menyatu dengan tanah, yang sudah terdekomposisi, tapi menyatunya itu kita masih bisa lihat bahwa di situ ada, ini merupakan bahan organik, bukan mineral padatan. Nah, padatan organik terdiri dari butiran-butiran halus yang tersusun oleh unsur C, H, dan O. Partikel-partikel pasir dan debu saling menyatu, direkatkan oleh partikel-partikel liat bahan organik dan atau sesquioksida membentuk agregat. Nah, agregat itu jadi bukan sebongkah tapi suatu gumpalan tanah yang di situ merupakan gabungan antara partikel pasir, debu, dan yang sudah direkatkan dan juga partikel tersebut sudah direkatkan oleh adanya partikel yang liat dan juga bahan organik. Nah, bahan organik ini asalnya dari mana bersumbernya? Nah, bahan organik itu diantaranya bersumber dari sisa-sisa tanaman dan kotoran hewan, baik yang memasuki tanah secara alami ataupun yang karena faktor-faktor antropogenik atau faktor yang dipengaruhi oleh manusia. Kemudian air dalam tanah. Air tanah berada di dalam pori tanah. Dalam keadaan jenuh, seluruh pori tanah ini berisi air. Kemudian air mengisi pori mikro, pori meso maupun pori makro. Nah, kemudian air yang mengisi pori makro dalam keadaan jenuh akan meninggalkan pori akibat gaya gravitasi bumi dan menghasilkan air gravitasi. Nah, proses ini akan mengosongkan pori makro dan air tanah dan menggantinya dengan udara tanah. Nah, ini contohnya. Kemudian drainase dari pori makro dan kemungkinan air dalam pori meso ini akan berlangsung sampai kadar air tanah mencapai kapasitas lapang. Jadi dalam keadaan kadar air kapasitas lapang, jumlah air dan udara secara ideal menempati volume tanah masing-masing sebesar 25%, yang merupakan kondisi ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, ini adalah contoh gambar skemanya bagaimana air di dalam tanah. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu mengisyaratkan bahwa gambar yang paling kiri ya, kondisi air itu jenuh. Jenuhnya ditandai dengan seluruh pori makro, mikro ataupun meso itu sudah terisi air sehingga kondisinya jenuh. Nah, ketika kondisi jenuh, air ini akan meninggalkan atau tidak akan diserap oleh tanah. Nah, akan meninggalkan tanah menjadi air gravitasi. Nah, dalam keadaan jenuh ini, beberapa tanaman itu tidak akan bisa tumbuh. Misalnya seperti tomat, cabai, itu ketika tanah dalam keadaan jenuh, dia malah tidak bisa tumbuh, cenderung akan busuk akar dan mati. Nah, ini kemudian setelah gambar paling kiri adalah gambar kondisi air yang jenuh. Kemudian gambar yang ke kanan dan kanannya lagi itu kondisi di mana dari jenuh ketika kondisi mulai kering atau mulai cukup. Jadi gampangannya ya, ini ketika kalian punya pot tanaman di rumah, kemudian ketika kalian siram itu sampai penuh, sampai tanahnya semuanya basah, sampai airnya itu merembes lewat bawah pot. Nah, itu yang dinamakan kondisi jenuh. Kemudian ketika sudah selesai disiram, kemudian kondisi
airnya tetes-tetes yang melebar ke bawah itu mulai berkurang. Nah, di situ disebut dengan void capacity atau kapasitas lapang. Jadi di situ merupakan kapasitas dari kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, ketika air dari dalam pot tadi, analoginya kalau sudah tidak menetes-menetes, nah itu dinamakan kapasitas lapang. Nah, di kapasitas lapang ini air di dalam tanah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, karena kapasitas lapang ini merupakan kondisi yang paling ideal untuk pertumbuhan dan penanaman. Nah, kemudian kalau kondisi itu tadi ketika airnya sudah pas berada di kapasitas lapang, kemudian ketika ada pergantian pagi siang, ada evaporasi, kemudian ada juga karena faktor evaporasi dan penyerapan unsur hara sehingga membuat air di dalam tanah itu semakin berkurang. Nah, ketika air semakin berkurang sampai di titik tanaman itu sudah tidak bisa mengambil air dari tanah, disitulah yang disebut dengan kondisi titik layu permanen. Nah, mungkin sedikit penjelasan bedanya titik layu biasa dan titik layu permanen. Kalau titik layu biasa itu adalah misalnya tadi ketika kamu pulang melihat pot tuh kok kering dan tanamannya juga agak kering, kemudian kalian disiram ternyata 1 jam 2 jam, oh tanamannya kembali segar. Nah, tapi ada juga kondisi lain ketika kalian tadi itu mau menyiram terus disiram, nah kemudian 1 jam 2 jam ditunggu, kondisi itu tidak berubah, jadi tanamannya tetap layu. Nah, ketika tanaman tetap layu meskipun unsur hara berupa air sudah ditambahkan, tetapi tanaman tidak bisa tumbuh. Nah, itu yang disebut dengan nama titik layu permanen. Nah, sehingga agar bisa memperoleh kadar air tanah yang sesuai itu tanah itu harus berada antara kapasitas ini. Nah, untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan baik, kadar air tanah harus dijaga agar berada di atas titik layu permanen dan di sekitar kapasitas lapang. Selisih antara kapasitas lapang dan titik layu permanen disebut dengan air tersedia. Jadi, kalau teman-teman mau mengusahakan suatu irigasi untuk tanaman, kalian harus hitung dulu kapasitasnya lapangnya berapa, kemudian air yang tersedia bagaimana. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah udara tanah. Nah, udara dalam tanah ini menempati pori makro, sedangkan air tanah menempati pori mikro. Nah, perbedaannya udara dalam tanah dengan di atmosfer yaitu kalau udara di tanah itu tidak kontinu, kemudian lebih banyak mengandung uap air dan CO2, kemudian juga lebih sedikit mengandung O2. Jadi kalau dilihat bahwa udara-udara di dalam tanah itu mengisi partikel pori-pori kecil kita masuk ke hubungan antara padatan tanah dan air tanah. Jadi
saat unsur hara itu akan diserap oleh tanaman, unsur hara yang meliputi padatan mineral, padatan organik, itu air tanah itu menjadi unsur untuk atau menjadi faktor yang bisa mengangkut hara untuk bisa diserap ke dalam tanaman. Karena unsur hara itu tidak selalu dekat atau berada di sekitar akar, sehingga perlu air sebagai zat pengangkut atau media pengantar untuk unsur hara ini bisa sampai ke diserap tanaman. Jadi ada 3 hal, ada tahapan yang menjadi bagaimana air itu bisa diserap oleh tanaman, yaitu dimulai dari pembebasan padatan tanah, kemudian pengangkutan melalui air tanah, dan baru bisa proses penyerapan oleh akar tanaman. Kemudian kita masuk ke bab kesuburan tanah. Jadi sudah kita ketahui jelas ada tanah yang subur dan juga ada tanah yang tidak subur. Nah, kalau di tanah yang subur kita tentu tidak akan mengalami kesulitan kalau akan menanam atau untuk tujuan tingkat produksi tertentu. Tetapi kalau di tanah yang subur, tanah yang tidak subur, jelas kita akan kesulitan untuk kita akan sulit untuk mengharapkan produksi yang optimum. Sehingga kita perlu menyiapkan berbagai persyaratan yang menuntut input tertentu, misalnya dalam bentuk masukan air dan juga pupuk. Nah, kalau kita mau meneliti kesuburan suatu tanah, kita itu harus mengetahui berbagai aspek-aspeknya seperti sifat fisika, kimia, biologi tanah yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan tanah. Nah, parameter tersebut mencakup tekstur, struktur, porositas, kadar air tanah, sifat kimia yang baik mencakup pH, ketersediaan unsur hara makro dan mikro, kandungan bahan organik, G-organik, dan N-total tanah, dan juga sifat biologi yang mampu mencakup jenis populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Jadi cukup banyak parameter untuk mengetahui kesuburan suatu tanah, sehingga misalnya kita ingin tahu suatu tanah, kita harus kalau secara analisis atau secara ilmiah kita harus mengecek atau menganalisis parameter-parameter tersebut gitu. Jadi memang cukup banyak ya. Nah, nanti kemudian untuk pengelolaan kesuburan tanah dan pemupukan, ini pemanfaatan untuk produksi tanaman terkait dengan raja hara di sistem tanah. Nah, karena jumlah unsur hara di tanah itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan tanaman itu relatif banyak, maka unsur hara di dalam tanah harus dikelola dengan baik, khususnya terkait dengan kesetimbangan antara unsur hara yang tersedia di dalam tanah dari sumber-sumber in situ, unsur hara yang masuk dari luar sistem tanah, dan unsur hara yang keluar dari sistem tanah akibat berbagai proses. Nah, di sini ada diagram untuk pengelolaan kesuburan tanah dan pemupukan. Jadi di sini sumber titik kuncinya adalah pada unsur hara. Nah, unsur hara ini bisa diperoleh dari mineral, ada mineral primer dan mineral sekunder. Kalau mineral primer itu berasal dari pelapukan, kemudian mineral sekunder dari adsorpsi dan desorpsi, kemudian juga ada dari bahan organik yang terdekomposisi. Nah, kemudian sedangkan inputan dari luar untuk unsur hara ini adalah pupuk. Nah, untuk kemudian dari unsur hara ini bisa dilepaskan ke atmosfer atau bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau dari tanaman ini kemudian bisa menjadi pakan untuk ternak dan bisa dimanfaatkan untuk hewan. Nah, kemudian dari tanaman dan juga hewan ini akan memberikan kembali bahan organik ke dalam tanah, sehingga bisa terjadi kesetimbangan unsur hara.
Nah, terakhir, tanah memiliki kesuburan yang berbeda-beda tergantung sejumlah faktor pembentukan tanah yang merajai lokasi tersebut, antara lain bahan induk. Bahan induk itu sudah tentu bagaimana tanah itu berasal, bagaimana awalnya batuannya yang tersusun di kondisi tersebut, jelas nanti akan berbeda, apakah itu awalnya kapur ataukah itu awalnya rawa. Itu batuan induknya mempengaruhi jenis kesuburan tanah. Kemudian iklim batuan yang kemudian dari batuan induk yang memiliki pada daerah yang memiliki curah hujan yang berbeda, misalnya saja curah hujan, pasti kemudian akan pelapukannya akan berbeda karena lokasi yang memiliki curah hujan yang lebih tinggi, maka pelapukannya akan lebih cepat. Kemudian ada juga relief dan organisme yang terkandung di dalam tanah itu akan memberikan faktor kesuburan yang berbeda. Waktu juga akan memberikan kesuburan yang berbeda. Kalau waktu kita akan mempengaruhi, kalau kita tahu ada jenis tanah muda dan tanah tua. Kemudian intinya dari pembahasan kesuburan tanah itu, tanah itu merupakan faktor utama yang menjadi indikator kesuburan tanah. Nah, sedangkan kalau yang menjadi tolak ukur indikator mutu kesuburan tanah itu adalah tanaman yang ada di vegetasinya. Sekian kuliah tanah dalam budidaya tanaman ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.